Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang kedua dari kajian tematik, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam ataupun ringkasan hadis-hadis seputar puasa, ya, yang berisi ahkam wa adab, hukum-hukum, ya, dan adab-adab. Dan sekali lagi kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Silahkan dilihat di layar atau di buku PDF yang sudah di-share, yang sudah dibagikan. Dan untuk teman-teman yang belajar bahasa Arab, ya, ini juga faedahnya untuk tambah mufradat mungkin, ya, atau cara membaca. Jadi disimak dengan baik dan benar. Taib. Kita mulai para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Qala al-musannifu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-haditsu tsani, hadis yang kedua, fi shiyami syar'an, ya, penjelasan tentang definisi puasa secara syar'i, ya, secara istilahnya puasa itu apa, ya. Baik, kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'afu, ya, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amalan anak Adam, itu manusia, ya, tentu saja khususnya di sini adalah seorang muslim, ya, yudha'afu, dilipat gandakan, ya, amalannya dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya, kebaikan yang sama, yang serupa, ya. Ila 700 dhi'fin, hingga sampai 700 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan di hadis yang lainnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan ila ad'afin katsirah, hingga sampai berlipat-lipat lagi, bisa jadi lebih dari itu. Bahkan beberapa amalan pun ada yang bi ghairi hisab, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran, ya, balasan tanpa ada batasnya, Nah, ini adalah kemudahan di dalam syariat. Ini adalah, ya, kemuliaan syariat, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mulia, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mulia, ya. Kemudian qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya hadis yang kita baca ini namanya haditsun qudsiyun, atau hadis qudsi, atau haditsun ilahiyun, atau hadis ilahi, atau haditsun rabbaniyun, atau hadis rabbani, ya. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah berfirman, ya, ya, selain Al-Qur'an tentu saja, ya, maka namanya hadis qudsi. Dan ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an tentu saja, ya. Dan yang jelas kalau Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, ya, secara mutawatir, tentu saja, ya, di atas sahih, ya, derajatnya. Adapun kalau hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, ya, ada yang palsu, ya.
Dhaif, lemah, ya. Taib. Apa yang Allah sampaikan? Illa shaum, kecuali puasa. Ya. Jadi maksudnya semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan, ya, satu amalan dilipat gandakan menjadi 10 dengan kebaikan yang sama hingga sampai 700 kali lipat. Ya, tapi ada pengecualiannya, illa shaum, kecuali puasa, ya. Menunjukkan bahwasanya puasa ini berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya, ya. Menunjukkan bahwasanya pahalanya itu tanpa hisab, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalasnya, ya. Nah, ini akuisisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan anak Adam itu milik anak Adam, adapun puasa itu menjadi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari ibadah puasa. Oleh karenanya nanti, ya, ketika membahas hadis yang ketiga, beliau penyusun mengulangi lagi hadis ini, ya, tapi dengan dibawakan dengan lebih sempurna, yaitu dibawakan riwayatnya secara lengkap. Karena apa? Ya, karena menjelaskan tentang keutamaan puasa. Adapun kalau di sini menjelaskan apa tadi? Fi siyami syar'an, hakikat puasa secara syar'i, ya, hakikat puasa secara syar'i. Baik, kita lanjutkan. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia, itu anak Adam yang berpuasa itu, dia meninggalkan syahwatnya, ya, nafsu syahwatnya, ya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, ya, karena diriku. Ya, dia mengerjakan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengerjakan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hadits muttafaq alaih. Dan di sini ada titik-titik yang menunjukkan bahwasanya hadis ini ada lil hadits baqiyah, ada kelanjutannya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Baik. Dari sini ikhwan sekalian ada suatu permasalahan yang kemudian bisa ditarik darinya, ya, sebagaimana disampaikan oleh penyusun di sini. Oleh karena beliau mengatakan bahwasanya hadis di atas ini dalla ala makna siyam syar'i, ya, menunjukkan makna siam secara syar'i, secara istilah, secara terminologi, ya. Apa itu? Wa huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wasyahwati ta'abbudan lillahi ta'ala, ya. Yaitu al-imsak, ya. Al-imsak itu artinya menahan diri, ya, menahan diri. Secara bahasa puasa itu artinya imsak. Ya, oleh karena itu ketika ada istilah imsak di dalam Islam atau dalam hal puasa, ini istilah yang syar'i, ya. Tapi ketika imsak diartikan adalah ketika imsak diartikan adalah dibuatnya jadwal yang kemudian kurang lebih 5 atau 10 menit tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, maka ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Kemudian dibikin jadwal imsakiyah yang itu hampir ada di seluruh negeri, di seluruh negara Islam, ya. Atau mungkin juga negara-negara non-muslim yang di sana ada minoritas dari kaum muslimin, ya, bisa jadi ada jadwal-jadwal imsakiyah, maka ini tidak ada tuntunannya di dalam Islam, ya. Tidak ada hal seperti itu. Nah, imsak secara syar'i ini, al-imsak, puasa secara lughatannya atau secara bahasa, secara etimologinya artinya adalah al-imsak, ya. Wa huwal imsaku 'anil ta'ami wasyarabi, yaitu menahan diri. Al-imsak artinya menahan diri dari makanan dan minuman, ya, syarab minuman, wasyahwati, dan dari syahwat. Tujuannya apa? Ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam rangka beribadah pada Allah. Bukan orang menahan diri dari makan dan minum karena diet supaya sehat, ya. Menahan diri dari syahwat karena dia mungkin ada penyakit, ya, supaya sehat, maka belum boleh mendatangi syahwatnya yang sah, ya. Nah, ini beda perkara. Oleh karena kalau puasa ta'abbudan lillah, harus karena Allah, beribadah tujuannya lillahi ta'ala. Wasijabatan li amrihi, dan untuk mengijabahi, ya, mengijabahi perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa musara'atan liridhahu, dan bersegera dalam mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam mendapatkan, ya, bersegera dalam mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari puasa yang sesungguhnya. Dan beliau mengambil kesimpulan ini semua dari liqaulihi, dari sabda
dari firman Allah Subhanahu wa taala min ajli. Ya, dia meninggalkan makan minum syahwatnya itu min ajli, karena diriku, karena sebab aku, yaitu karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat ada tambahan lebih jelas. Kalau hadis yang di atas tadi hanya syahwat dan makanannya saja, dan sebuah riwayat kata beliau, ya, wa yatruku ta'amahu, dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, ya, wa syahwatahu, dan syahwatnya min ajli, karena diriku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika, sekali lagi ya, perlu ditekankan lagi, ketika kita makan minum, ketika kita meninggalkan makan dan minum ya, pada saat berpuasa atau meninggalkan syahwat, maka berusaha semaksimal mungkin bahwasanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bisyahwah. Ya, adapun makna atau yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah secara khusus al-jima, ya, yaitu hubungan badan suami istri. Nah, ini tidak diperbolehkan, bahkan kafarahnya begitu besar, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Tapi beliau kemudian mengatakan wayahtamilu, dan ada kemungkinan atau bisa dimaknai juga annal murad, bahwa maksudnya adalah jami'u syahawati, seluruh bentuk syahwat. Ya, seluruh bentuk syahwat, ya. Sehingga ya, kalau kita ambil makna yang umum ini, yang lebih umum dari makna yang pertama yang artinya hubungan badan suami istri, untuk makna yang kedua ini berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah syahwat ya harus ditinggalkan. Yang hubungan badan tidak diperbolehkan, termasuk memuaskan diri dengan sesuatu, ya, masturbasi, ya, ini pun tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu banyak ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut termasuk dari pembatal puasa, ya. Atau demikian pula melepaskan pandangannya, ya, untuk melepaskan pandangannya untuk berlezat-lezatan dengan sesuatu yang diharamkan, ya, ini pun tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan, ya. Adapun kalau hubungan badan jelas ini ijma, itu adalah itu pembatal puasa, ya. Adapun hal-hal yang lainnya memang ada khilaf, ya, memang ada khilaf. Tapi untuk seperti tadi masturbasi, ya, ini banyak ulama mengatakan bahwasanya itu adalah membatalkan puasa, ya. Adapun sisi hukumnya haram, ya, tidak diperkenankan. Namun apakah membatalkan puasa atau tidak, maka banyak ulama, ya, banyak sekali ulama mengatakan itu adalah termasuk dari pembatal puasa. Masuk dari mana? Dilihat dari hadis dari syahwatahu, dan dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Wa fi riwayatin inda Ibnu Khuzaimah, dan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Di riwayatnya di Sahih Ibnu Khuzaimah disampaikan ya da'ut ta'ama min ajli, dia meninggalkan makanan karena aku, ya. Silakan bisa dilihat lagi di layar, ya. Wa yada'u syaraba min ajli, dan dia meninggalkan minumnya karena aku. Wa yada'u ladzatahu min ajli, nah ini, dan dia meninggalkan kelezatannya, ya, karena aku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dan dia meninggalkan istrinya, itu tidak menggaulinya karena aku juga. Nah, kata-kata ladzah ini dari sini kita tahu ini berarti mencakup seluruh syahwat sebagaimana sudah disampaikan, ya, Kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qaddal al-Qur'an, dia mengatakan wa qaddal al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim menunjukkan ala zamanil shiyam, menunjukkan waktu berpuasa, ya. Kapan waktunya? Bi qouli ta'ala, dalam firman-Nya wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, ya, silakan makan dan minum, hatta yatabayyana lakum, ya, sehingga jelas bagi kalian al-khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi, dan benang hitam, minal fajri, ya, dari fajar, ya. Kata-kata minal fajri ini adalah syarah atau tafsiran dari benang putih dan benang hitam, ya. Maksudnya silakan makan dan minum sampai jelas bagi kalian waktu fajar.
dan yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq, fajar yang kedua, ya. Kemudian Allah mengatakan tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, ini menunjukkan waktu kapan seorang berpuasa, ya. Karena memang hakikat puasa tadi sudah disampaikan di atas, yaitu menahan diri dari makan dan minum, ya, dalam rangka beribadah pada Allah. Demikian pula mengijabahi perintahnya dan bersegera mengharap dalam mendapatkan ridhonya. Ya, ini menunjukkan hakikat puasa yang kemudian waktunya dari terbit fajar yang kedua atau fajar shadiq hingga tenggelam matahari sampai malam. Sampai malam di sini yaitu sampai tenggelam matahari, ya. Fa'abahallahu ta'ala, Allah membolehkan al-akla, makan, wa syurba, minum, ila tulu'il fajri, ya, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Thumma amara bi itmami siyami ilal lail, kemudian dia memerintahkan untuk menyempurnakan puasa hingga malam hari. Wa hadza ma'nahu, dan ini maknanya, ya, dan ini maknanya adalah tarkul akli wa syurbi fi hadzal waqti, yaitu meninggalkan makan dan minum pada waktu tersebut. Wa huwa ma baina tulu'il fajri wal laili, yaitu waktu antara terbit fajar hingga tenggelam matahari. Ini insyaallah sudah sangat jelas bagi kita. Kemudian hal yang penting untuk dijelaskan juga sebagaimana beliau sampaikan, wal muradu bil akli wasyurbi, lalu arti, definisi, makna, hakikat dari makan dan minum itu apa, ya? Beliau sampaikan yaitu isalut ta'ami, yaitu memasukkan, ya, atau menyampaikan, ya, dari kata awsala yusilu itu secara asalnya menyampaikan, tapi tentu yang dimaksudkan adalah memasukkan di sini, ya, yaitu memasukkan makanan awis syarabi, atau minuman, makanan atau minuman, ilal jaufi. Ilal jaufi itu maksudnya ke dalam tubuh, ke dalam perut. Al jauf itu artinya perut, ya. Al jauf itu artinya perut, ya. Kemudian min tariqil fami awil anfi, dari jalan mulut, ya, melalui mulut atau hidung, ya. Jadi pembatal-pembatal puasa, ya, diantaranya adalah makan dan minum. Itu ketika seorang makan dan minum, yang dapat membatalkan adalah yang ketika dimasukkan melalui mulut atau hidung, ya. Ayyan kana naw'ul ma'kuli awil mashrubi, dari apa saja bentuknya dari makanan atau minuman tersebut, ya. Yang jelas selama itu adalah makanan atau minuman, ya, maka ketika dimasukkan ke dalam perut, ya, melalui mulut atau hidung, maka itu dapat membatalkan puasa, ya, maka itu dapat membatalkan puasa, ya. Kemudian para jamaah rahimanillahu wa iyyakum, beliau selanjutnya menjelaskan beberapa pembatal puasa yang atau masalah-masalah yang sebagian ada khilaf di antara ulama, ya, selain makan dan minum, ya, yaitu memasukkan suatu zat, ya, yang yang dimasukkan dengan cara tertentu ke dalam tubuh manusia, apakah membatalkan puasa atau tidak. Ini beliau sebutkan secara ringkas sekali, ya, hanya dalam kurang lebih 1 lembar, ya. Beliau mengatakan wa ammal huqanut tibbiyah, adapun infus, ya, al-huqanu jama dari hukna, artinya suntikan, ya. Ya, suntikan ilmu suntikan secara kedokteran, maksudnya suntikan kita artikan, ya, suntikan atau juga infus. Nah, ini mencakup 2 hal. Allati tu'ta lil marid, yang diberikan kepada orang yang sakit, diberikan kepada pasien. An tariqil warid, ya, an tariqil warid, melalui jalan pembuluh nadi, ya, pembuluh darah nadi atau vena, atau melalui pembuluh vena yang ada pada manusia. Dan kita mungkin dulu pernah belajar, ya, ada pembuluh arteri dan ada pembuluh vena, ya, itu pembuluh darah yang mengalirkan melalui darah, ya, nutrisi-nutrisi, oksigen dan sebagainya
ya ke tubuh manusia, ada yang dialirkan ke jantung dan ada yang dialirkan ke seluruh anggota tubuh, ya, yang kemudian ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk apa, untuk dunia kedokteran, ya. Dalam hal ini adalah untuk infus, ya, untuk infus, ya, awil adal, atau demikian pula melalui otot, ya. Wallahu alam, saya tidak tahu rinci untuk masalah infus ini, ya, melalui apa saja, ya, untuk melalui apa namanya pembuluh darahnya, ya. Yang kemudian intinya yang kita sampaikan adalah masalah infus secara umum, ya. Wa qad takunu litadawi, dan bisa jadi itu untuk berobat, ya, untuk pengobatan. Wa qad takunu lil ghidha, di mana infus itu bisa jadi untuk pengobatan, bisa jadi untuk nutrisi, lil ghidha, ya, untuk makanan, untuk makanan dirinya, sebagai pengganti makanan untuk nutrisi. Maka dalam masalah ini fahuwa maudhi'u khilafin baina ahli ilmi, maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara ulama. Faminhum, di antara mereka, itu di antara ulama, man yara, ada yang berpendapat annaha mufattirah mutlaqan, bahwa itu semuanya, ya, berbagai macam jenis dari infus itu adalah mufattirah. Artinya mufattirah itu artinya adalah dapat membatalkan, ya, secara mutlak, ya, tanpa ada pengecualian. Wa minhum man yufassil, di antara mereka ada yang merinci, ya. Jadi ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan, ya. Dan ini insyaallah yang sahih, ya, ini insyaallah yang sahih, wallahu a'lam. Baik. Karena memang realitanya infus itu bermacam-macam, ya. Ada infus yang untuk pengganti nutrisi, ada orang yang sakit, ya, yang dia tidak bisa makan minum secara normal, ya, sehingga dia butuh asupan gizi melalui infus tersebut, ya. Nah, sehingga nutrisi, vitamin dan sebagainya, ya, atau makanan sebagai pengganti dari makanan itu dimasukkan melalui infus, ya. Dan dalam hal ini ketika demikian maka ulama mengatakan ini membatalkan puasa, ya. Ini membatalkan puasa. Adapun ketika fungsinya, ya, fungsi dari infus itu adalah untuk untuk obat, memasukkan obat, maka ini tidak membatalkan puasa, ya. Maka ini tidak membatalkan puasa, ya, wallahu alam. Hanya saja beliau memberikan solusi, ya. Memberikan solusi apa itu? Fa in akharaha as-shaimu ila al-laili. Apabila orang yang berpuasa mengakhirkan infus tersebut, ya, kembali kepada al-huqan at-tibbiyah, yaitu infus, ya, ilal laili, hingga malam hari, fahuwa ahwatu, maka ini lebih dekat kepada kehati-hatian, ya, lebih baik, ya. Jadi kalau memang bisa ditinggalkan siang hari, ya, dan diganti pada malam hari, sementara dia kalau di siang hari ingin tetap berpuasa, maka lakukan pada malam hari seandainya memungkinkan, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dasarnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu, ya. Jadi kalau meragu baginya infus apakah membatalkan atau tidak ketika dia lakukan di siang hari, maka lakukan pada malam hari, itu solusinya, ya. Atau demikian pula seseorang mau berbekam, mau melakukan hijamah, apakah hijamah membatalkan puasa atau tidak? Khilaf di antara ulama, ya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, ya, di siang hari, ya, dan beliau kemudian tidak membatalkan puasanya, ya. Tapi di hadis yang lainnya, ya, ada penjelasan aftarul hajim wal mahjum, orang yang berhijamah, yang melakukan hijamah, yang membekam dan orang yang dibekam membatalkan puasa, sehingga ada khilaf di antara ulama. Nah, untuk kehati-hatian, ya, kita tidak bicara hukum, ya. Kehati-hatian itu bukan hukum, ya. Kalau hukum itu, ya, haram, makruh, mubah, ya, sunnah dan wajib. Nah, itu hukum, ada 5. Nah, untuk kehati-hatian hendaknya dia lakukan pada malam hari. Ini sebagai solusi, ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula, ya, karena ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubuhati, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat. Syubhat di sini adalah sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, ya. Dan ini bersifat nisbi, ya. Bagi sebagian orang jelas mana yang halal, mana yang haram. Tapi bagi sebagian orang yang kurang ilmunya, ya, maka dia masih menganggap sesuatu tersebut bersifat syubhat, ya, belum jelas halal dan haramnya. Maka
ya, ketika dia menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya, ya, boleh atau tidaknya, membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa, ya maka faqadis sabru ali dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Nah, ini solusi. Ya, dia tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan, ya. Siang hari meragukan baginya, lakukan pada malam hari, ya. Supaya malam hari tentu dia tidak berpuasa, ya. Yang kemudian itu pun bisa menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man ihtaja ila syai'in min dzalika, dan siapa yang membutuhkan hal tersebut, ya, fal ghalib annahu marid, ya. Maka umumnya orang yang membutuhkan itu adalah orang yang sakit, ya. Yubahu lahul fitru, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka, ya. Maksudnya untuk tidak berpuasa. Jadi kalau orang membutuhkan untuk diinfus, ya, umumnya orang itu sakit, ya. Kalau tidak sakit tidak membutuhkan, ya. Sehingga orang yang sakit dia punya udzur untuk tidak berpuasa, ya. Sehingga silakan berbuka, kemudian baru dia akan diinfus. Wa ammal huknatu tibbiyatul musahhilah, ya. Adapun al-huknah ataupun infus, ya, di dunia kedokteran yang fungsinya itu adalah untuk mengosongkan perut, ya, mengeluarkan isi perut dari kotoran-kotoran. Fal azhar annaha la tufattir, maka yang tampak, yang lebih jelas bagi beliau bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan puasa, ya. Alasannya apa? Li annaha la tughadhi, karena infus tersebut tidak memberikan nutrisi, ya. Tidak berkedudukan seperti makanan atau minuman. Bal, ya, sebaliknya tastafrigu ma fil batni, sebaliknya itu adalah proses, ya, usaha untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perut dari kotoran, ya. Jadi dia tidak memasukkan kemudian menjadi kenyang, sebaliknya malah itu menjadikan apa yang ada di dalam perut menjadi keluar, ya, menjadi keluar, ya. Ini ternyata ada infus modelnya seperti ini, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian beliau melanjutkan, wala yuftirus shaimu, dan orang yang berpuasa itu tidak batal puasanya bisti'mali dawa'ir rabwi, ya, ketika dia, ya, dengan menggunakan obat untuk paru-paru, wa dhiqit tanafusi, obat untuk untuk sesak nafas, ya. Ar-rabwi itu paru-paru, al-dhiqit tanafus itu artinya sesak nafas, ya. Ketika dia menggunakan obat untuk menghilangkan hal tersebut, maka tidak mengapa. Apa itu obatnya? Wahwal ghas, yang dimaksud di sini adalah gas al-bakhakh. Kalau kita artikan obat yang spray, ya, spray. Jadi seperti semprotan. Ya, sebagian orang ketika dia punya asma atau penyakit sesak nafas tertentu, maka dia dengan menyemprotkan spray itu, obat spray itu, maka menjadi saluran pernapasannya menjadi semakin lancar, dia bernafas. Nah, ini bagaimana? Alal adhar min qawli ahli ilmi, yang menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama, maka ini beliau katakan wala yuftir, tidak membatalkan, ya, ini tidak membatalkan. Li'annahu yatabakhkhar. Alasannya bagaimana? Li'annahu yatabakhkhar, karena, ya, apa yang disemprotkan itu nanti akan menguap. Yatabakhkhar itu menjadi bukhar. Bukhar itu artinya uap, ya. Wala yasilu ilal ma'idati, dan tidak sampai, ya, yang dispray itu, cairan itu yang disemprotkan itu tidak sampai ke lambung. Al-ma'idah itu artinya lambung. Bal ilar ri'ataini, namun sebaliknya akan sampai ke paru-paru. Antariqil qasabatil hawaiyati, melalui itu atau lewat jalan saluran pernafasan, ya. Jadi tidak masuk ke lambung, tapi dia akan masuk ke saluran pernapasan, dan yang kemudian nanti akan yatabakhkhar, akan menguap. Falaisa aklan wala syurba, sehingga dia bukan makanan dan bukan minuman, ya, bukan makanan dan bukan minuman, ya. Walau furida, seandainya dianggap, ya, wusulu syai'in minhu ilal ma'idati, seandainya dianggap akan sampai sedikit darinya ke lambung, ya, anggap saja sampai ke lambung, ya, anggap saja
cairnya itu sampai sedikit saja dari lambung, fahuwa qalilun, ya, maka cairnya tersebut adalah qalilun masyukun fihi. Mungkin ini qalilun mashkukun fihi. Itu sedikit dan diragukan itu, ya. Itu diragukan. Maksudnya tidak banyak, ya. Tidak banyak. Dan diragukan apakah sampai atau tidak, ya. Apakah sampai atau tidak. Sehingga kata beliau, wa qiyasuhu 'alal madmadati was-siwaqi qiyasun wadihun. Dan ketika anggap saja dia masuk ke lambung, ya, dan itu sedikit diragukan, ya, maka hal tersebut ketika dikiaskan kepada berkumur dan bersiwak, maka ini adalah kias yang jelas, ya, analogi yang jelas. Maksudnya hal tersebut dikiaskan kepada orang yang berkumur-kumur. Nah, kita ketika berkumur bisa jadi ada yang masuk tanpa terasa, ya. Dan kita tidak diharuskan setelah contohnya berwudu, ya, kemudian meludah terus. Sebagian orang ada yang seperti itu, ya, meludah sampai tidak tahu berapa kali, ya, untuk seakan-akan ingin benar-benar memastikan dirinya tidak ada air yang masuk ke dalamnya, ya. Ini tidak perlu, malah menjadikan dirinya was-was, ya, malah menjadikan dirinya was-was. Jadi setelah wudu, ya sudah, dia mungkin buang airnya, air tersebut tidak dia telan, ya, maka sudah selesai. Ya, adapun apakah ada yang masuk? Ya, kemungkinan mungkin ada, tapi itu sangat sedikit, ya. Atau demikian pula ketika seorang bersiwak, ya, ya, dari dia mungkin menghisap dia mungkin menghisap kayu buat bersiwak itu, ya, kayu aroknya, ya, maka ini pun bisa jadi ada yang masuk, ya, kemudian ditelan ada yang masuk. Nah, sehingga, ya, hal ini yaitu masalah spray atau obat yang disemprotkan ke mulut untuk memperlebar saluran pernapasan, atau orang yang punya asma sehingga bisa bernapas dengan normal, ya, makanya dikiaskan ke seperti orang yang berkumur tadi. Dan orang yang berkumur, ya, tidak disyaratkan harus meludah sampai berapa kali sehingga benar-benar tidak masuk, ya, tidak. Nah, ini malah ketika dilakukan seperti itu lebih dekat kepada was-was, ya. Taib. Jadi intinya, ikhwas sekalian, yang lebih jelas, yang lebih kuat insya Allah pendapat bahwasanya orang yang pakai semprotan ke mulut untuk mengobati masalah pernapasan, ya, paru-paru, ya, asma, sesak napas dan sebagainya, maka ini tidak mengapa insya Allah. Kemudian, wala yuftiru bil kuhli wal qatarti fil aini. Dan al-kuhli itu artinya celak, ya. Dan dia juga tidak batal puasanya dengan celak, wal qatrati fil ain, atau obat tetes mata, ya. Celak atau obat tetes mata maka tidak membatalkan. Sawaun wajada ta'ma dzalika, baik dia mendapatkan rasanya, ya, rasa dari apa yang dia pakai dicelak di matanya, mendapatkan rasanya, ya, merasakan rasanya, fi halqihi, di tenggorokannya, am lam yajid, atau belum, atau tidak merasakan, tidak mendapatkan, ya, maka sama saja hal tersebut tidak membatalkan puasanya, ya. Mengapa demikian? Nah, ingat tadi sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa yang membatalkan itu ketika dimasukkan melalui mulut dan hidung, ya. Ini yang secara normal, secara kebiasaan orang makan, minum, ya, bisa lewat mulut, umumnya lewat mulut, ya. Sebagian orang ada yang bisa melakukannya lewat hidung, dimasukkan, ya. Dan nanti ada untuk masalah hidung ini ada kemungkinan bisa juga menjadi penyebab seorang seperti air atau makanan, ya, atau cairan dimasukkan ke hidung, maka ini bisa sampai juga ke lambung, ya. Sehingga itu bisa membatalkan puasa. Adapun mata, tidak ada orang makan lewat mata, ya. Tidak ada orang makan lewat mata, ya. Hatta mungkin ketika kita mungkin pernah dulu, ya, melihat ada orang main atraksi gitu, ya, masih bisa dia minum lewat hidung, ya, memasukkan sesuatu lewat hidung masih bisa, tapi tidak bisa dia memasukkan sesuatu ke dalam perut lewat mata, ya. Ini bukan sesuatu yang normal, ya, yang wajar, bukan sesuatu yang wajar. Yang masih wajar pertama mulut, yang kemudian hidung pun ada. Nah, adapun untuk hidung, kemudian beliau singgung di sini, ya. Amma qatratul anfi, adapun obat tetes hidung, ya. Beberapa penyakit itu ada ada beberapa penyakit itu ada yang diobatinya melalui dengan tetes hidung, ya, melalui tetes meneteskan
obat tetes ke dalam hidung, ya. Bukan hanya tetes mata saja, beberapa juga ada yang melalui hidung, ya. Nah, ini bagaimana? Fa innaha tufattir, maka ini sama saja dapat membatalkan, ya. Idza wasalat ilal ma'idati awil halqi, ketika, ya, tetesan tersebut sampai ke lambung atau ke tenggorokan, ya, kerongkongan, ya. Ketika sampai ke kerongkongan, maka ini pun bisa membatalkan juga, ya, akan terasa, ya, terasa, bisa terasa. Mengapa? Li'annal anfa manfadun yasilu ilal ma'idati, karena hidung itu termasuk jalan masuk yang bisa mengantarkan ke lambung, ya. Karena hidung itu jalan masuk yang bisa mengantarkan ke lambung. Jalan masuk buat apa namanya, cairan atau minuman, ya. Dari mana dalilnya? Ya, wali hadithi Laqit ibni Sabirah. Dalilnya adalah hadis dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu marfu'an, yang diriwayatkan secara marfu'. Ya, Laqit menyampaikan ini secara marfu', menunjukkan ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis masyhur bagi kita semuanya. Apa itu hadisnya? Wa baligh fil istinsyaq, ya, dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak, berlebihanlah dalam beristinsyak. Yaitu beristinsyak di sini artinya adalah beristinsyak di sini artinya adalah menghirup air lewat hidung ketika seseorang sedang berwudu, ya. Maka ini hendaknya seseorang bersungguh-sungguh, berlebih-lebihan, tidak hanya dimasukkan dengan tangan tapi dia hirup, ya. Namun illa an takuna shaiman, kecuali, ya, kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang beristinsyak, dia memasukkan air, ya, dia hirup lewat hidung. Nah, sehingga kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersungguh-sungguh kecuali dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan makruh hukumnya, ya. Makruh hukumnya berlebih-lebihan beristinsyak ketika seseorang dalam keadaan berpuasa. Karena hal tersebut bisa menjadikan, ya, bisa menjadikan air masuk ke dalam lambung, ya. Kalau seandainya seseorang dia beristinsyak yang kemudian tidak sengaja masuk ke dalam lambung, atau dia wudu, dia berkumur kemudian masuk ke dalam lambung, tidak sengaja, ya, dengan catatan tidak sengaja, bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika dia melakukannya dengan sengaja, ya. Kalau seandainya seseorang belum tahu hukumnya, ya, kemudian dia berlebih-lebihan, ya, ini diingatkan, perlu diingatkan, ya. Tapi ketika seseorang sudah tahu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam beristinsyak ketika dia sedang berpuasa. Nah, ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum beberapa hal yang beliau sampaikan, ya, di hadis yang kedua ini. Dan sudah disampaikan bahwasanya beliau intinya menyampaikan tentang hakikat puasa secara syar'i atau secara istilah atau secara terminologi, yang kemudian beliau menjelaskan waktunya itu kapan, yang ditinggalkan adalah makan dan minum, kemudian syahwatnya, ya, kapan dia meninggalkan semua itu, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, yang kemudian beliau menyebutkan beberapa pembatal-pembatal puasa, ya, karena memang ada beberapa pembatal-pembatal puasa yang dahulu belum ada, yang sekarang ada, atau bersifat kontemporer, ya, yang baru ada sekarang ini, ya, yang mungkin ini erat kaitannya dengan dunia kedokteran. Ini bagaimana beliau bahas, ya, meskipun tidak merinci, namun insya Allah kita mendapatkan gambaran globalnya dan cukup bagi kita. Dan ada solusi dari semua itu adalah hendaknya seorang melakukannya pada malam hari ketika memungkinkan, ya. Ketika tidak memungkinkan, ya, maka dia lakukan boleh di siang hari. Dan sudah kita sampaikan, ya, beberapa hal tadi berkaitan dengan masalah itu, apakah membatalkan atau tidak, ya. Dan kemudian para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, di akhir pembahasan beliau sebagaimana pada syarah hadis yang pertama, beliau memohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma, ya Allah, faqihna fi dinina. Ya Allah, berilah pemahaman kepada kami pada agama kami, ya, berilah pemahaman kepada kami dalam urusan agama, ya. Ini penting, diantara doa yang penting. Antum mohon pada Allah, ya, kita semuanya mohon pada Allah agar kita diberikan ilmu dalam urusan agama, ilmu yang bermanfaat, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa, ya,
yang Allah inginkan baginya kebaikan, ya, siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman dalam urusan agama, ya. Allah akan berikan pemahaman dalam urusan agama. Dalam urusan agama ini adalah segalanya, hal yang terpenting bagi kita. Kita bisa bersikap dengan benar, ya, dalam berbagai macam kondisi, ya. Kemudian beliau mengatakan warzuqnal amala bih. Nah, ini juga penting, ya, dan berilah rezeki kepada kami untuk mengamalkannya, ya. Memohon ini doa agar kita dimudahkan untuk mengamalkannya, karena ilmu itu tidak sekedar dapat ilmu kemudian selesai, namun ilmu itu, ya, harus diamalkan. Kalau memang hukumnya harus, ya, kalau emang itu adalah ilmu yang harus, maka harus diamalkan, seperti mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah pada Allah, salat 5 waktu, zakat, ya, zakat mal atau zakat fitri, kemudian puasa di bulan Ramadan, ya, haji bagi yang mampu, ya, dan lain sebagainya yang hukumnya wajib, maka harus diamalkan, ya. Oleh karenanya kita mohon pada Allah agar dimudahkan pula untuk mengamalkannya, ya. Tidak sampai sekedar mendapatkan ilmu, kemudian kalau membahas, ngobrol, masya Allah wa tabarakallah, luar biasa, dari A sampai Z paham, tapi kosong dari ilmu, tidak mengamalkan. Ini tidak ada faedahnya. Dia hafal Al-Quran, tapi ternyata akhlaknya, ya, jauh dari para penghafal Al-Quran. Ini lebih dekat kepada Al-Quranu, ya. Rasul mengatakan Al-Quranu hujjatan laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan membelamu atau yang akan menjerumuskanmu, ya. Oleh karenanya ketika seorang menghafal Al-Quran atau banyak mempelajari ilmu, tahu ilmu, ya, hendaknya dia diamalkan supaya ilmu itu tidak menjadi keburukan baginya, tidak menjadi bumerang bagi dirinya. Wal istiqamata alaihi, dan beliau memohon agar diberikan istiqamah dalam hal tersebut, ya, dalam beramal soleh, ya. Wa yasirna lil yusra, dan berikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan surganya, al-yusra, wanjadibnal usra, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang sulit, ya. Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari nerakanya. Waghfir lana fil akhirati wal ula, ya, waghfir lana fil akhirati wal ula, berilah ampunan kepada kami, ya, baik di akhirat atau demikian pula di al-ula. Al-ula itu artinya di dunia. Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di dunia. Wali walidina, dan ampunilah juga kepada kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan untuk seluruh umumnya kaum muslimin. Nah, ini tersimpan atau tersirat suatu faedah di sini, ya. Beliau mengatakan waghfir lana fil akhirati wal ula, kemudian wali walidina wali jami'il muslimin. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini ada adab dalam berdoa. Ketika kita hendak mendoakan diri kita dan orang lain, maka yang pertama kita doakan adalah diri kita terlebih dahulu, ya. Sebagaimana doa yang masyhur yang kita sudah hafal, Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku, ya. Nah, ini pertama doa untuk diri kita, kemudian baru untuk kedua orang tua, ya. Demikian pula doa-doa secara umum ketika kita hendak mendoakan diri kita dan orang lain, maka yang didahulukan adalah diri kita. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.